Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Mbak War. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dan yang lagi sakit semoga cepat diberi kesembuhan, amin. Di awal video tadi aku habis dari makam orang tua, karena orang tua udah nggak ada ya, jadi kalau pulang kampung sebisa mungkin kita ke makamnya. Setelah pulang dari makam ini aku mampir ke tempat saudara. Itu seperti biasa, ini aku lagi ngobrol-ngobrol sama kakak, adik ipar, dan itu juga ada saudara yang rumahnya lumayan jauh lagi main, padahal kita nggak janjian. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol, sambil ngobrol ditemanin teh dan kopi. Itu juga ada cemilan ubi rebus dan jajanan jadul. Nggak terasa kita ngobrol-ngobrol, tahu-tahu udah siang, dan kita ngobrolnya itu pakai bahasa ngapak. Kalau nggak ngapak katanya nggak kepenak, jadi dengerin ya. Artinya enggak gimana? Artinya orang sekolah tas SD tak dari bapaknya itu kok kursus dia nang punya itu nang buka kursus di tamu apa nih Kayaknya yang berarti kok kemarin kelas 5 ben orang apa ya? iya kamu siapa ya Kata pintar. iya ini ngerti nama rankingnya itu terserah Apa ya? tahu nggak anu di Eman jurusan agama ranking terakhir ini iya kan aku jurusan yang terakhir kan bapaknya mending kalau aku tender aku kan lemari dibenahi aku sih pak anu lanak Ini deh meledak kayaknya. dan sing mesti bakso sih Mulai ngapain sih? Jangan nyambungin ya blodok. Nyambungin SMA ya blodok. Mudeng. Itu wis semester berapa mudeng lah. belanja akhirnya begini Ini aku udah pulang dari rumah saudara. Untuk rumah saudaraku itu ada di atas, dan untuk rumahku itu ada di bawah. Dan ini untuk turunannya itu lumayan curam, jadi kalau yang nggak pernah main ke tempatku itu biasanya kalau jalan itu pada takut, apalagi kalau musim hujan jalannya itu licin. Terus kalau naik motor, kalau yang belum lihai itu bisa aja jatuh. Dulu pernah ada katanya dia baru belajar motor, tahu-tahu dia nyemplung ke kolam. Sebab di tempatku itu setiap rumah biasanya itu mempunyai kolam ikan. Untuk kolam ikannya itu bisa untuk konsumsi sendiri atau buat dijual lagi. Kalau di tempatku itu kayaknya lebih banyak kolamnya daripada rumahnya, sebab untuk satu RT itu cuma ada 30 rumah. Dan untuk setiap rumah itu biasanya mempunyai kolam minimal 1 sampai beberapa. Nggak tahu kenapa kalau udah di kampung itu rasanya betah, dan kalau mau pulang ke rumah Cikarang itu kayaknya udah males banget. Tapi karena kewajiban suami kerja di Cikarang, jadi kita harus ngikutin suami. Kalau di kampungku tuh masih banyak pohon pisang, pohon kelapa, dan pohon pepaya. Jadi kalaupun kita nggak punya pohonnya, tapi biasanya kita dikasih sama tetangga. Terus kalau kita mau bikinan pakai daun pisang itu tinggal ngambil aja, nggak perlu beli. Terus di belakang rumah juga ada pohon pepaya, itu ada bunganya, nggak ada yang ngambil sama sekali. Padahal kalau di Cikarang itu bunga pepaya itu mahal, dan kalau di tempatku itu nggak ada yang ngambil. Nggak terasa tadi jalan lumayan jauh, dan ini udah mau nyampe rumah. Ini juga ada kolam, sebelah kolam itu juga ada masjid, dan untuk di bawah kolam ini juga masih ada kolam lagi. Ini aku mau main ke rumah adikku. Untuk rumah adikku tuh sebelahan sama rumah orang tua. Jadi kalau mau main itu tinggal jalan berapa langkah, lewat belakang atau lewat depan juga bisa. Dan ini ada di ruang tamu, itu ada hiasannya, itu ada jam, dan ini ada rak sepatu. Terus itu juga ada kursinya. Ini kursi, untuk kursi itu juga dari rumah lama, belum beli untuk kursi yang baru. Terus ini aku masuk ke
kamar tamu. Ini aku biasa tidur di sini, dan kalau ada saudara datang, kalau mau tidur di sini bisa, atau tidur di rumah orang tua. Dan ini ada jendela dan pemandangannya itu langsung kolam dan pohon bambu. Terus ini ruang tengahnya itu masih kosong, sebab untuk membangun rumah itu perlu biaya yang sangat banyak, dan alhamdulillah ini udah bisa kelar. Jadi untuk mengisi rumahnya itu perlu pelan-pelan dan ngumpulin duit dulu, baru ntar sedikit demi sedikit bisa membeli untuk isian rumah. Untuk di ruang tengah ini cuma ada karpet, ada meja TV dan rak pajangan. Terus ini juga ada pajangan dinding. Terus ini aku mau masuk ke kamar utama. Ini kamar adikku, itu ada kasurnya lesehan, nggak pakai dipan. Terus sebelahnya ada rak kosmetik, dan di sebelahnya ada lemari, ada beberapa, dan itu ada keranjang pakaian buat tempat baju yang belum disetrika. Dan ini juga ada jendela buat sirkulasi udara dan biar ada sinar matahari masuk. Untuk kamar utamanya itu lumayan besar, itu ukurannya kalau nggak salah 3 x 4 meter, dan di dalamnya juga ada kamar mandi. Untuk lantai kamar mandinya itu ada motifnya, dan untuk dindingnya itu polos. Dan ini ada toilet duduk, terus ada shower, dan ini ada tempat sabunnya. Setelah kita lihat kamar utama, selanjutnya kita keluar. Ini kita mau lihat, ini ada minibar tapi belum ada kursinya, itu buat tempat skincare, dan cemilan itu jualan adik ipar ya, ada jual skincare dan jualan cemilan. Terus di bawah minibar ini ada toples itu buat tempat untuk jualan adikku. Dan ini untuk di dapurnya itu ada tempat beras. Terus ini ada wastafel, sebelahnya itu ada rak piring, dan kita ke sebelahnya lagi itu ada rak bumbu-bumbu. Terus ada kompor, dan sebelahnya itu ada galon, dan ada rak untuk kopi dan gula. Terus di sebelahnya ini ada kulkas 2 pintu. Dan di depan kulkas ini ada rak piring, itu buat tempat rice cooker dan tempat makanan yang udah dimasak. Di sebelahnya lagi ini ada jendela sliding, itu lumayan besar, jadi kalau masak itu jendelanya dibuka aja, sirkulasi udaranya udah bagus, nggak perlu pakai exhaust. Untuk di samping rumah itu langsung kolam, terus ada pohon bambu juga. Dan ini di sebelahnya itu ada rak-rak penyimpanan, itu barang-barang yang jarang dipakai ditaruh di sini. Itu ada panci dan ada stok persabunan. Dan di sebelahnya itu ada kamar mandi. Jadi untuk di rumah ini kamar mandinya ada 2, tapi kalau yang kamar mandi ini pakai toiletnya itu toilet jongkok, dan itu juga ada ember-ember buat nyuci. Dan di sebelah kamar mandi ini ada rak buat jemur handuk, dan di bawahnya itu ada keranjang buat tempat cucian kotor. Dan ini ada pintu belakang, itu udah di belakang rumah itu juga ada keran buat nyuci, dan sebelah itu rumah orang tua. Jadi di belakang rumah orang tua itu ada pohon bambu, dan juga ada tanaman-tanaman seperti singkong, pepaya, dan lain-lain. Terus di belakang juga ada kolam. Terus ini ada rambutan, kemarin dikasih sama teman, dan ini aku mau ngambil ikan. Tadi mancing nggak bisa, jadi ini mau dibedah sama adikku kolamnya.
Kalau dibedah bahasa Indonesia apa ya, kurang paham ini karena tadi susah untuk ngambil ikan yang besar jadi harus dibedah. Dan ini ada gurame itu kurang lebih 3 kilo, aku tadi ngambil 2. Dan untuk kepalanya ini dibikin sop, dan untuk dagingnya itu digoreng, dan ada juga yang dibikin gurame asam pedas. Terima kasih yang udah nonton videoku. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Tunggu video aku selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.